yang ada di seluruh dunia bahkan dimanapun berada, merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan di hari Kamis 13 Mei yang lalu itu, di mana semua orang merayakan hari kenaikan Kristus, tetapi pada sisi lain umat yang beragama Islam pun juga merayakan hari Idul Fitri. Dua momen dari dua agama ini dirayakan secara bersamaan dalam satu hari. Dan kalau kita kaji bahwa ini bukan secara kebetulan dua momen ini terjadi pada satu hari. Tetapi mari kita melihat dari kacamata iman kita, ada sebuah rencana, ada maksud Tuhan untuk mempertemukan dan memulihkan kembali hubungan dua agama ini untuk menjadi akrab dan harmonis. Tuhan ingin supaya kedua agama yang memiliki perbedaan iman ini memiliki cara hidup yang berdamai sebagai umat atau manusia ciptaan Allah. Di mana Allah mengajarkan supaya jangan kita saling membenci, jangan kita saling menolak satu dengan yang lain, tetapi apapun perbedaan kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Supaya karya penyelamatan Allah bagi dunia ini akan terwujud. Karena penyelamatan yang Allah berikan kepada dunia ini bukan untuk agama Kristen saja, tetapi secara universal kepada semua orang agama apapun. Dia akan memiliki hak untuk menerima keselamatan dari Allah. Karena itu kita yang terpanggil sebagai orang percaya, kita harus menjadi agen-agen perdamaian untuk membangun keutuhan dan persekutuan di antara sesama kita tanpa melihat pada perbedaan agama, suku, golongan apapun juga. Karena disitulah Allah panggil kita untuk menyatakan misi dan kehendak Allah yang baik bagi semua orang. Berdasarkan kisah inilah mari kita belajar lagi dari bagian Alkitab yang berisikan pesan yang sangat menarik bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 ini. Di mana Yesus ingin agar para murid itu membangun sebuah keutuhan hidup bersama, membangun persekutuan bersama untuk melaksanakan panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus tinggalkan sejak ia kembali ke sorga untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini Allah percayakan Yesus untuk melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Dan di sini kita melihat bahwa bagaimana ke-12 murid pada saat kematian Kristus semuanya tercerai-berai. Tahu satu tinggal di mana, satu di mana, dan lain sebagainya. Dan disinilah Yesus mengajar untuk mari bangun kembali ke-12 orang ini untuk melakukan pelayanan bersaksi di tengah-tengah dunia lagi. Karena Yesus katakan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 8 bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini pesan yang Yesus tinggalkan kepada mereka. Dan mereka harus berkumpul secara jelas ketika nantinya tiba Pentakosta. Yang nantinya Bapak Ibu minggu depan kita akan rayakan Pentakosta. Dan karena itu para murid ini harus dipersiapkan untuk nantinya ke-12 ini harus menerima kuasa dari Allah, dari Yesus. Dan mereka hidup lagi bukan lagi di zaman Yesus, tetapi di zaman Roh Kudus. Dan Petrus mengambil inisiatif untuk menggenapi ke-12 murid ini, untuk mengumpulkan ke-12 murid ini.
ketika Yudas yang adalah pengkhianat Yesus menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua agama serta orang Yahudi dengan 30 keping perak. Dan uang yang Yudas terima itu dia membeli sebidang tanah. Dan dari hasil kejahatan itulah dia menerima risikonya bahwa di atas tanah itu dia akan mati dengan sangat ganas. Yaitu isi perutnya keluar dan terjadilah penumpahan darah di atas tanah itu. Sehingga tanah itu disebut sebagai Hakaldana, artinya tanah darah. Dan untuk menggantikan Yudas, maka mereka berkumpul lagi dengan menghadirkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus dan juga Matias. Mereka ingin supaya kedua murid ini harus menggantikan Yudas. Salah satunya harus menggantikan Yudas yang setelah meninggal, supaya terjadilah ke-12 murid ini untuk menerima janji Roh Kudus dari Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat, pada satu sisi kalau kita melihat secara manusia, bahwa Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk memiliki kehendak bebasnya. Kalau ikut beta pun mau, ya beta pilih Yusuf saja. Kalau yang lain pun mau, beta pilih Yudas, pilih Matias saja. Tetapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, kebolehan mereka. Tetapi mereka bertanya pada Tuhan. Mereka memanjatkan doa kepada Tuhan. Dengan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-24 mereka katakan, "Ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau akan pilih untuk menjadi pelayan, untuk menerima jabatan pelayanan ini." Doa, mereka mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa mereka. Mereka lebih mau mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan mereka menerima jawaban dari Tuhan. Matias yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Yudas. Matias artinya anugerah Allah. Dia dipilih sebagai anugerah dari Allah melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja pada 120 orang itu ketika mereka membuang undi. Dan Matias dipilih menggantikan Yudas menjadi salah satu barisan pelayan atau rasul untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan disinilah Yesus mengajar para murid untuk terus belajar. Belajar untuk memahami kehendak Allah melalui kuasa doa. Karena tanpa kuasa doa, para rasul ini tidak bisa melaksanakan pekerjaan Allah, tidak bisa melaksanakan pelayanan yang Tuhan Allah percayakan kepada mereka. Dan mereka harus belajar. Belajar bukan berarti mereka harus tamat pendidikan sarjana atau mereka harus sampai dengan profesor. Baru mereka bisa disebut sebagai rasul yang berkualitas. Tidak, Bapak Ibu. Malah justru Yesus panggil mereka dari kalangan rendah menjadi seorang pelayan dan juga memiliki pekerjaan-pekerjaan lain. Disitulah Yesus panggil, bukan orang yang berpendidikan yang Yesus panggil untuk menjadi seorang pelayan. Dan ini luar biasa. Dan karena itu mereka belajar lebih banyak tentang kehidupan Yesus dan kehidupan orang lain. Belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk menahan emosi, belajar untuk menyimpan rahasia-rahasia orang. Ketika mereka datang meminta pertolongan pelayanan, katong harus terima dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Dan kita tidak boleh menunjukkan sikap-sikap yang membuat orang lain kecewa. Dan itu Yesus ajarkan kepada para murid. Dan mereka harus belajar terus.
tentang kehidupan di dalam sebuah pelayanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di dalam mewujudkan panggilan kita dalam kehidupan sehari-hari nyata kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi murid Tuhan bukan hanya pendeta, majelis jemaat, tetapi juga semua kita. Di dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu juga harus menjadi rasul-rasul yang mampu menunjukkan sikap, yang harus belajar tentang kehidupan anak-anak di dalam keluarga, harus belajar memahami kehidupan semua orang yang ada di dalam keluarga. Dan itu kita rasul-rasul yang dipanggil. Kadang-kadang kita gagal di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kita di dalam keluarga maupun juga di dalam pelayanan ini. Karena apa? Kebanyakan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kebolehan kita, kepintaran kita, dan lain sebagainya, tanpa melihat orang lain yang ada di sekitar. Tapi mari inilah firman Tuhan mau mengkritik sikap-sikap hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa mengandalkan Tuhan harus lebih diutamakan. Pengharapan kita tentang Tuhan dengan segala kuasanya harus menjadi sumber dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau membuat sesuatu pilihan, jangan katong andalkan katong kekuatan, tapi katong tanya Tuhan dulu. Tuhan beta pilih ini jadi kesing, Tuhan beta bikin ini jadi kesing. Sampai kepada anak-anak muda sekalipun, mari belajar memilih pasangan hidup harus tanya Tuhan. Jangan tanya otak dan pikiran, tanya Tuhan. Tuhan beta pasangan ini cocok per beta kasing. Kalau sen cocok, Tuhan kasih cara lain untuk beta lepaskan dia. Jangan karena emosi, karena keinginan-keinginan kedagingan, akhirnya kita mengalami kegagalan-kegagalan di dalam memilih seorang menjadi teman. Dan ini anak-anak muda harus belajar banyak dari bagaimana memahami kehendak Tuhan. Dan juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kita semua untuk mengubah kita punya kehidupan. Supaya kita menjadi pelayan-pelayan yang berkualitas. Pelayan-pelayan yang bermutu. Bukan hanya dari sisi pengetahuan saja. Tapi belajar tentang ilmu hidup. Itu susah Bapak Ibu. Belajar memahami hidup seseorang itu susah. Semua orang bisa capai gelar profesor karena dia belajar. Tapi belum ada seorang yang bisa mencapai gelar profesor ketika dia lolos dari belajar tentang ilmu hidup seseorang. Kecuali Tuhan. Kecuali Yesus Kristus. Dan ini harus kita belajar ketika kita mau sukses di dalam melayani Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus taat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan kita bersungut, aduh ada hujan, beta pamalas pergi le. Aduh beta sampai melayani ini le. Aduh begini. Aduh beta capek dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu beta bilang per teman-teman majelis, siapapun yang beta ketemu, jangan sekali-kali melayani pekerjaan Tuhan berucap beta capek. Jangan. Sebab pada saatnya kita berucap beta capek dalam melayani pekerjaan Tuhan, pada waktunya Tuhan kasih istirahat untuk selama-lamanya. Dan capek hilang. Dan karena itu kalau ingin melayani pekerjaan Tuhan, haruslah melayani dengan sungguh-sungguh. Karena dari ketaatan melayani itulah akan datang berkat kehidupan bagi ketumpung kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal lain yang harus kita belajar dari Yudas.
Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Yudas, karakter hidup sebagai Yudas. Siapa bilang semua manusia ini membutuhkan perlu kaya? Siapa bilang semua manusia ini butuh harta? Semua orang butuh harta. Semua orang butuh kekayaan. Semua orang butuh hidup mewah. Tetapi ada syaratnya. Katong boleh memiliki kekayaan, tapi katong harus bekerja keras. Yesus juga mengajarkan para murid untuk bekerja keras. Bukan hanya bekerja asal-asalan, berarti kita juga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jangan kita seperti Yudas, menjual Yesus dengan hasil kejahatan itu dia memenuhi. Dia punya kebutuhan. Dia ingin kaya dengan membeli tanah, membeli itu, membeli ini dengan hasil kejahatannya. Karena dengan hasil kejahatan itu tidak pernah akan membahagiakan kita di dalam hidup. Hasil kejahatan itu tidak akan membawa berkat dan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Bapak Ibu, kita lihat di dunia sekarang ini. Dunia yang penuh kejahatan. Korupsi terjadi di mana-mana. Orang berusaha untuk menekan orang miskin, orang lemah. Dan orang lebih mau memanfaatkan segala sesuatu dengan cara yang licik untuk mendapatkan uang. Dan ada juga Bapak Ibu belakangan ini, banyak anak-anak kita mau tes CPNS. Ada yang tanya, ada orang dalam keseng. Kalau ada orang dalam jangan maju. Satu. Kedua, orang tanya, ada uang berapa? Kalau ada uang barang 100 juta kasih. Besok tes jadi pegawai negeri sipil. Dan yang lain-lain mau tes apa saja. Kalau sengaja uang pelicin tidak akan bisa lolos. Dan itu menjadi sebuah kenyataan real yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan kita dewasa ini terhadap kejahatan-kejahatan manusia yang memanfaatkan orang lain demi kepentingan mereka. Dan karena itu, apa yang mereka terima sebagai hasil kejahatan akan membawa kehancuran dan kematian di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak akan mengizinkan orang-orang seperti itu harus kaya untuk selama-lamanya, menikmati kekayaan dengan hasil yang jahat, dengan cara-cara yang licik untuk mendapatkan sesuatu. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk anak-anak kita. Kalau mau pites, mari berdoa. Ikan lutu betul, Tuhan akan buka jalan. Jangan pikir hanya jadi pegawai negeri saja baru ketemu bisa bekerja. Kadang-kadang pemikiran kita yang keliru dan salah. Orang pikir jadi pegawai negeri itu betapun anak suhebat. Betapun anak jadi polisi suhebat. Betapun anak jadi tentara suhebat. Tidak Bapak Ibu. Pekerjaan yang menghasilkan uang dengan hasil keringat kita, entah berjualan, berdagang apapun yang jujur dan baik, itu pun pekerjaan. Yang ketika dia makan dan dia nikmati, dia merasa sangat bahagia dan sukacita. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak semua mari belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Doa menjadi kunci kehidupan kita orang percaya. Doa menjadi kunci kehidupan kita orang beriman. Ketika kita taat beriman kepada Tuhan, Tuhan akan siapkan segala sesuatu bagi kehidupan kita dan anak-anak kita. Kiranya dengan firman Tuhan ini menjadi pelajaran sekaligus menjadi kritik yang sehat bagi kita untuk tinggalkan segala pikiran-pikiran kita yang lama. Mari kita baharui pikiran kita dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tercurah ke atas kehidupan kita yang nantinya kita akan rayakan di minggu depan ini, Roh Kudus akan menuntun kita untuk memperoleh jalan kehidupan yang baik dan benar. Karena Tuhan selalu setia dan tahu isi hati kita.
Dan Tuhan selalu siapkan segala berkat kehidupan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.